Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' sayyidina fid din. Khususan Abu Said Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim bid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang berkah ini kita akan sama-sama mengambil pelajaran dari Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Busnaji. Beliau adalah Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Busnaji sakana Naisabur. Lahu abayanus syafi'i fil ma'arif at-tauhid wa lahu al-futuwah wa tajrid. Tuwfiya sanata samanin wa arba'in wa thalathimi'ah. Beliau adalah seorang ulama ahli tauhid, tinggal di Naisabur, meninggal pada tahun 348, termasuk wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Min kalamihi rahimahullah ta'ala, di antara hikmah beliau, qala an-nasu ala thalathati manazil. Manusia itu ada 3 tingkatan. Manusia itu tak sama, rambut sama hitam, tapi tingkatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Sama-sama Islam. Sama-sama beriman, tapi di hadapan Allah enggak sama. Jadi ada 3 tingkatan manusia itu. Yang pertama yaitu al-auliya. Pertama yaitu al-auliya, para wali. Siapa mereka? Wahum alladzina batinuhum afdalu min zahirihim. Yang namanya aulia, wali, yaitu orang yang batinnya itu lebih bagus daripada zahirnya. Batinnya lebih bagus daripada zahirnya. Ditengok zahirnya, rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, ngomongnya bagus, nasihatnya bagus, sudah bagus zahirnya tuh, tapi batinnya lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi batinnya. Sifat-sifat sombongnya enggak ada,
ya, iri hati, dendam, cinta dunia, nggak ada, bersih hatinya. Lebih bagus daripada. Ditengok orangnya rajin sholat, batinnya lebih bagus lagi tuh. Itu baru wali namanya. Nah, tak ada ceritanya tuh, akhirnya rajin sholat, ini apa, tapi hatinya busuk, hasut, iri hati, wah, dendam, apa itu? Busuk hatinya. Nggak, kalau sekedar zahir saja mudah. Itu pun banyak yang tidak bisa melakukan, tidak mau melakukan. Para wali, zahirnya sudah bagus, batinnya, hatinya tuh lebih bagus lagi daripada batinnya. Itu baru namanya wali. Kemudian yang kedua, wal ulama, derajat di bawahnya yaitu al ulama, ulama. Siapa mereka? Wahum alladzina sirruhum wa alaniyatuhum sawa. Yang namanya ulama itu orang yang zahirnya sama, batinnya tuh sama. Sama. Nah, istilahnya tidak berbeda. Antara casing dengan dalamnya ini nggak beda. Nah, dia di dalam secara zahir dilihat, bagus orangnya ini, ya. Ibadahnya istiqomah bagus, ya. Akhlaknya bagus, itu hatinya pun memang bagus. Hatinya memang rata, sama. Kalau tadi yang namanya wali itu batinnya jauh di luar prasangkaan kita. Kalau kita tengok ini zahirnya udah bagus, berarti bagus. Justru hatinya jauh lebih bagus daripada zahirnya. Kalau ulama ini sama dia, persis. Ditengok dari luarnya gitu, dalamnya hatinya juga segitu juga. Nah, itu sudah bagus. Itu derajatnya di bawahnya. Makanya kadang-kadang para aulia ini kita tengok casingnya ini macam orang biasa, tapi batinnya bagus di luar prasangkaan kita. Luarnya udah bagus, dalamnya jauh, ternyata tak aku sangka orangnya gini. Lebih bagus hatinya. Ulama cukup dia tengok. Ini luarnya gini, dalamnya segini. Berarti inilah ulama. Karena tidak bisa dibedakan. Sama. Karena orang tuh casingnya sama, perilakunya sama. Cuma karena batinnya berbeda, peringkat kebaikan batinnya berbeda, di situ yang membedakan tingkatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bajunya sama, ibadahnya sama. Banyak ibadahnya tuh sama. Sholat sunnahnya sama, puasanya sama. Pokoknya dihitung ibadah-ibadahnya itu secara zahirnya tuh nampaknya sama. Tapi di hadapan Allah nggak sama. Kenapa? Berbeda dari batinnya. Yang satu ini dia batinnya jauh lebih bagus, bukan jelek, bagus tapi kelasnya lebih di atasnya. Yang satu dia bagus, memang standar sama seperti itu. Ini tentu peringkatnya beda. Secara zahir ibadahnya sama. Makanya orang ini tidak bisa dinilai dari ibadah zahir. Casing tak bisa. Casing tak bisa. Cuman kebanyakan orang awam itu menilai sesuatu itu dari sisi zahirnya. Jadi ada hikmah orang Arab. Kata orang Arab, imanul awam fi uyunihim. Imannya orang awam itu di matanya. Jadi orang awam ini tidak bisa melihat hakikatnya bagus apa tidak orang ini tidak. Pokoknya tengok casingnya bagus, ini orang bagus. Ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Oh, ini imam, ini syekh, ini syekh. Padahal dia tak tahu. Kayak apa? Itu orang awam, maklum. Jadi imannya tuh di matanya. Mana tengok, ini bagus, ini berarti bagus. Ini hebat, ini hebat, ini hebat. Cuma nengok casingnya saja. Sebenarnya casing itu tidak bisa menjadi ukuran. Ya, ukuran standar. Iblis, orang-orang munafik. Pakaiannya bagus-bagus, gagah-gagah. Seperti orang-orang yang soleh-soleh juga. Tapi derajatnya tidak ada apa-apanya. Untuk orang awam, ya kemampuannya orang awam seperti itu. Jadi jangan hanya menilai dari casing saja. Tidak. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat
batin, melihat hati, bukan hanya melihat casing saja. Itu yang kedua. Jadi orang yang zahir dan batinnya sama. Nah. Kemudian yang peringkat paling bawah, wal juhal. Juhal itu orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Siapa yang namanya orang-orang bodoh ini peringkat paling bawah nih. Wahum alladzina ala niyatuhum tukhalifu asrarahum. Mereka adalah orang yang zahirnya itu berbeda dengan batinnya. Zahirnya berbeda dengan batinnya. Beda macam mana? Zahirnya ini rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid, ini ngomongnya nasihat-nasihat dan sebagainya, bagus lah. Orang semua ini, oh ini orang soleh, orang hebat. Tapi ternyata batinnya itu tidak sesuai dengan zahirnya. Zahirnya rajin sholat, tapi dalam hatinya Masya Allah, sifatnya buruk. Tak nampak orang. Jalan gini mana nampak? Orang jalan gini, jalan dari masjid atau mau pergi kemana. Orang tak nampak sifat buruk itu, tak nampak. Di hatinya maunya ada hasadnya, ada cinta dunianya, tak nampak. Tapi casingnya bagus. Oh ini orang taat nih. Casingnya bagus. Orang seperti ini namanya al-juhal. Orang-orang bodoh. Yang mana dia hanya memperhatikan zahirnya saja. Sementara batinnya berbeda dengan zahirnya. Zahirnya soleh. Batinnya ahli maksiat. Zahirnya bagus. Main judi. Tak mau dia. Tak mau main judi. Tak mau main judi dia. Minum bir tak mau. Bagus zahirnya. Tapi batinnya buruk. Buruk, pendendam, sombong orang. Iblis tengok. Iblis itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena sifat buruknya di dalam hati, yaitu sifat takabur. Itu bukan yang sifat-sifatnya zahir-zahir. Aslinya itulah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah alhamdulillah rabbil alamin, casingnya sudah bagus, itu batinnya harus diusahakan bagus supaya tidak menjadi golongan al-juhal. Orang-orang bodoh yang hanya fokus tertipu dengan casing saja. Yang dianukan ini zahir tok yang dianukan. Masya Allah, habatinya itu tidak pernah dipikirkan. Sifat-sifat yang buruk dibiarkan dibawa sampai mati. Rajin ibadah secara zahir. Hatinya pelitnya bukan main. Bakhilnya bukan main. Ada orang dapat kenikmatan, dia hasad. Rasa hati sakit, apa. Padahal tak ada hubungan, tak ada urusan. Itu kan penyakit. Orang lain dapat kenikmatan, dia tak dapat. Rasa hati ini macam sakit. Segala macam. Dari urusan-urusan macam. Sampai kepada urusan-urusan yang kadang-kadang itu sifatnya secara casing ya ibadah. Orang lain punya madrasah lebih ramai dari madrasah dia. Orang lain punya muridnya lebih banyak daripada muridnya dia. Ini kan sifatnya ibadah. Itu hati macam tak senang. Nah, itu kan penyakit. Tapi rajin sholat. Apa pula tak rajin sholat? Mabuk, ya jangan, tak ada ceritanya mabuk. Tapi ternyata di dalam hati masih ada sifat-sifat yang buruk. Jadi zahirnya itu tidak cocok dengan batinnya. Nah, ini tidak cocoknya apa? Batinnya jauh di bawah pandangan yang zahirnya. Ini orang yang bodoh. Nah, tertipu kepada zahir saja. Maka di zaman
Orang-orang soleh di zaman dahulu, salafus soleh, mereka itu lebih mementingkan tampilan batin. Tampilan hati itu lebih dipentingkan. Kalau kita zaman sekarang lebih mementingkan tampilan zohir. Macam mana zohirnya bagus. Zohir mentok. Zahir. Batin tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Tak ada. Gitu terus sifat buruk bawa sampai mati. Jelek terus. Macam mana nak bagus? Tidak ada usaha untuk membuangnya. Enggak ada usaha untuk... pokoknya dah sholat 5 waktu, dah aktif, udah selesailah Islam tu semua sudah. Kayak gitu. Kunci surga dah dapat dah. Apalagi sholat dah 5 waktu, puasa dah puasa, apalagi haji sudah. Tapi dia tidak ada fokus kepada batin, enggak ada. Dianggap ini dah cukup, dah lebih-lebih dah. Surga tinggal milih lagi pintu mana nak masuk. Baru sholat aktif 5 waktu. Itu baru zahir saja. Sementara orang-orang para salafus saleh zaman dulu itu fokusnya kepada penampilan batin. Bukan berarti zahirnya tidak dilakukan, syariat wajib. Nah, ada sekarang orang yang kebablasan. Mereka fokus ke batin tok. Batin aja yang difokuskan, zahirnya ditinggalkan. Ini juga salah, sesat. Jadi sekarang ini kita kadang-kadang ada 2 kelompok. 2 kelompok yang satu fokusnya ke zahir tok. Batin yang gak diurusin. Ya, mau cinta dunia, mau hasad, dengki, riya, ujub, semua bantai lah pokoknya. Sampai mati lah, bakhil, bantai sampai mati. Yang penting sholat, aktif, puasa, bagus. Ini ahli zahir. Zahir tok. Yang ini ada ahlinya batin. Batin ya, yang penting hatiku baik, tak dendam sama orang, tak ini, tak kabur, tak sombong. Tapi syariat tak mau jalankan. Salat katanya cukup, zikir, ingat aja sama Allah SWT, dah cukup. Bagus orangnya, suka nolong orang, ini bantu orang, suka, bagus. Hatinya tuh, ini dah bagus kan, menurut dia. Tapi syariatnya ditinggal, ya tidak ada ceritanya, itu berarti orang yang sesat. Jadi mestinya kita ini 2 sisi ini harus kita baguskan dua-duanya. Zahirnya bagus, batinnya juga harus dibaguskan. Jadi yang namanya beragama, yang namanya kita berislam, beriman, taat kepada Allah itu bukan hanya sebatas casing saja, tetapi harus sejalan. Antara zahir dengan batin ini harus sejalan. Fokus. Makanya disitulah butuh apa yang namanya murabbi atau mursyid. Mursyid atau murabbi itu pendidik. Mursyid itu orang yang mengarahkan, yang menunjukkan seorang di dunia. Karena orang ini dia kadang-kadang tidak bisa. Nak jadi orang baik, paham sendiri itu susah. Tanpa pakai guru susah. Tak tahu. Orang yang bisa menunjukkan aib seseorang itu gurunya. Jadi dia dibimbing nanti, gini. Orang kalau tak ada gitu sudah, ya sudah pokoknya dah sholat, dah dianggap dah seluruh ajaran Islam sudah dilakukan semuanya. Enggak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan. Terus orang-orang zaman dahulu macam mana? Mereka tidak hanya fokus sholat 5 waktu, toh sholat tuh sudah pasti. Orang Islam kalau nggak sholat, nggak ada ceritanya. Puasa pasti namanya Islam. Jadi kemudian mereka fokus kepada macam mana memiliki hati yang taat seperti dohirnya. Jangan dohirnya taat, hatinya maksiat terus, hatinya maksiat terus. Ini namanya al-juhal, orang-orang yang bodoh. Wala yunsifuna min anfusihim wa yatlubuna al-insafa min ghairihim. Mereka ini tidak adil terhadap dirinya mereka sendiri. Tidak bijaksana terhadap diri mereka sendiri, enggak adil, tetapi mereka meminta orang lain berlaku adil. Maksudnya gini. Dia sebetulnya ini hatinya dia ini belum bagus, tapi dia ngajaknya orang bagus. Astagfirullahaladzim. Gitu maksudnya. Padahal dia sendiri tidak bagus, tetapi dia minta orang lain bagus, kau bagus, gini, bagus. Dia sendiri tak bagus.
Dia cuma casingnya aja bagus. Ini pandai mengarahkan, tetapi dia terjerumus sendiri, jelek sendiri. Wa qala man dhalla fi nafsi rafa'allahu qadrah wa man azza fi nafsi azallallahu Allahu fi a'yuni ibadih. Barang siapa yang merasa dirinya itu hina, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Barang siapa yang merasa dirinya itu hina, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi orang merasa aku ni siapalah, hina lah, aduh gini, segala macam. Itu justru Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, merasa aku bukan siapa-siapa, aku ni apalah, ibadah pun apa, kacau balau. Maksudnya tidak banyak dan sebagainya. Ini Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, ibadah-ibadah tentu yang wajib dilakukan. Tapi dia tidak merasa wah gitu, aduh aku ini tak ada bapaknya, hina, masih luar biasa. Ini Allah justru akan mengangkat derajatnya. Wa man azza fi nafsi azallahu Allah wa fi a'yuni ibadih. Siapa yang merasa dirinya itu mulia, ya. Siapa yang merasa dirinya itu mulia, hebat, maka Allah akan menghinakan orang tersebut di mata hamba-hambanya. Orang yang merasa hebat, merasa mulia, justru orang-orang lain yang apalah orang tuh. Sifatnya tak bagus, sombong lah ini. Jadi orang justru meremehkan orang tersebut. Tak usah merasa mulia. Jadi kalau kita merasa hina, nggak ada apa-apa, itu yang bagus. Itu yang bagus. Tapi ketika seorang merasa dirinya sudah hebat, ini, itu berarti itu setan. Ya, itu berarti setan. Dia akan hina di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sedikit tetapi bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh omongan orang. Orang ngomongnya jelek, mesti batinnya itu jelek. Orang kalau batinnya bagus, tak mungkin dia ngomong jelek-jelek. Hatinya bagus, tapi ngomong yang nyakitin orang, mencaci maki orang, manfaat, nggak mungkin. Itu mesti buruk itu hatinya. Itu mesti buruk hatinya. Macam itu. Ini jangan diambil untuk dimutlakan, tidak. Mutlak maksudnya apa? Dia kalau ngomong bagus berarti hatinya bagus. Belum tentu. Ini dari bab perilaku di antara yang tidak bagus, omongan yang tidak bagus, gini. Itu sudah jelas. Itu menunjukkan hatinya memang buruk itu. Kalau dia orang itu bagus, tak mungkin dia ngomong gitu. Tak mungkin, mustahil. Ada orang rajin sholat, luar biasa. Tapi ketika dia ngomong atau perilakunya dia di tangan, sega-sega, pak, apa jalannya apa nih, sombong. Itu mesti buruk itu hatinya. Tak mungkin ada orang hatinya bagus, sega-sega, pak, orang perilakunya jelek, buruk. Tapi ketika ada orang, umpamanya, di hadapan orang ini nampak santun, apa itu secara ini tidak bisa dimutlakkan seperti tadi. Karena ada orang yang namanya riya, ada yang namanya sum'ah, itu ada. Ini babnya bab yang ke sini nih. Babnya yang ke sini. Ada orang, sekarang orang dia pakai baju bagus, apa bagus. Kita tak bisa menilai batinnya. Kita tak tahu nih. Ini macam mana orang nampaknya soleh ini orang ini. Tapi batinnya kita tidak tahu.
Kalaulah batinnya sama dengan zahirnya, ini berarti urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia termasuk namanya ulama. Tapi kalau nengok, memang dia kalau depan orang soleh dia, tapi kalau dia sedang sendiri, jadi orang soleh atau tidaknya itu ketika dia sendiri. Itu keaslian seseorang itu kalau dia sedang sendiri. Kalau sedang depan orang itu tak bisa jadikan satu patokan. Orang rajin ibadah depan orang, rajin lah. Coba ketika dia sendiri tak ada orang nengok, macam mana? Kalau dia tetap rajin, ini dia baru bagus, soleh. Jadi untuk masalah apa? Zahir itu menunjukkan adalah batin, itu tidak sifatnya mutlak. Ya, tidak sifatnya mutlak, ya. Cuma tadi untuk bab-bab tentang perilaku-perilaku diantaranya perilaku yang buruk, ya, itu sudah tentu menunjukkan batinnya itu buruk. Tapi ketika kalau kita lihat orang ini bagus, orang ini bagus, ya permainan kita ini husnudon. Mungkin ini orang ini, hakikatnya dia sama Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Macam mana iblis dan lain sebagainya, orang-orang orang-orang yang munafik. Orang munafik macam mana coba? Salat di belakang Rasulullah. Salat di belakang Rasulullah. Zahirnya kan bagus dia. Orang apa? Tapi fidarkil asfali minan nar. Di keraknya neraka ya. Mana batinnya dia? Dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Batinnya jauh di bawah zahirnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.